علانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا وينيل لنا مطالبنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa alin nabi wa sahbi walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, melanjutkan pelajaran yang lalu. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bab tentang azan. Kemarin sudah dibaca sunnah azan, yaitu salah satunya disunnahkan tartil. Jangan terlalu ngacang, jangan terlalu ngelak ngebangnya. Kemudian sunnah lagi wad'ul muazzin isba'aihi al-musabbihataini fil uzunih.
Disunnahkan bagi muazin itu meletakkan telunjuk tangan kanan ke kuping kanan, meletakkan telunjuk ke tangan kiri di kuping kiri. Bang, itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diletakkan di telinga, di kuping. Kemudian sunnah lagi al-ijabatu minal mustami' fil azan wal iqamah walau min junubin. Disunnahkan untuk menjawab azan walaupun dalam keadaan junub, tetap dianjurkan untuk menjawab azan. Walaupun dalam keadaan junub tetap boleh menjawab azan. Kemudian disunnahkan lagi ibdalu hayalati bihauqalati lil mujib. Ketika muazzin mengumandangkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka lil mujib, bagi yang jawab itu ditambahi dengan kalimat hauqalah atau bahasanya la haula wala quwwata illa billah. Al afdalu al jam'u bainal jai'ala wa hauqalah. Afdalnya menggabungkan antara hayya 'ala shalah tadi dengan la haula. Hayya 'ala shalah ini yang ngebang. Hayya 'ala shalah, kita yang jawab hayya 'ala shalah la haula wala, digabungkan. Boleh juga langsung ketika muazin hayya 'ala shalah la haula wala, boleh. Kalau di sini dikatakan afdalnya digabung. Baca lagi hayya 'ala sholahnya, baru la haula wala quwwata illa billah. Kalau langsung baca la haula wala, boleh. Itu disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa azan ditambahi dengan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya sampai 5, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Kemudian yang kemarin sudah dibaca juga sunnah azan ini juga suka muazin hendaklah yang ngebang itu dalam keadaan suci. Yang ngebang hendaklah dalam keadaan suci, tidak berhadas besar atau berhadas kecil. Sunnahnya harus suci. Kemudian ngadep kiblat, kemudian menggunakan siwak, kemudian sunnah lagi berdiri tegak, jangan duduk. Ngebang jangan duduk, tegak. Kalau dak katik lagi cuma wak itulah, wak tu dak baca lagi, tegak geger sudah kaki, sudah dak apa-apa lah ngebang, duduk. Katik lagi dia tu lah duluan, dia datang. Tapi sunnahnya tegak. Kemudian hendaklah sunnahnya, afdolnya hendaklah yang ngebang tadi bersuara yang sedap lah itu. Ya, lantang. Kemudian disunnahkan lagi yang ngebang tadi itu ayyakuna muhtasiban liwajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik bahasanya tidak mengharapkan duniawi atau tidak mengharapkan pujian dari wong lain. Artinya memang lillahi ta'ala, tidak ngarep pujian dari wong, tidak ngarep duniawi dan lain-lain. Kalau dinjo ambe, kalau dinjo wong ambe, jangan nak dimbe. Boleh dimbe, yang tak boleh itu minta. Kemudian hendaklah muazin tersebut disunnahkan azan di tempat yang tinggi. Itu zaman dulu. Ya, sekarang kan ada speaker, uangnya di bawah, suaranya yang di pucuk, makin toa. Jadi toanya itu jangan di bawah. Maka tuh kalau ngebang yang hidup toa pucuk, jangan ngebang toa juga ni yang hidup. Kalau semayang nah yo, toa dalam hidup, toa luar hidup, jadi hidup tak apa. Tapi kalau ngebang yang pucuk itu yang hidup. Karena sunnahnya ngebang itu harus didengar oleh wong. Kalau solat tidak harus. Jadi yang solat itu kalau pakai dalam baik sudah cukup, tak apa. Tidak nak dipakai yang luar nian.
Kadang-kadang kalau toa di luar ini sebenarnya pro kontra bahasanya tuh. Ada di sebagian tempat tuh kalau lah sudah sholat makin toa dalam cukup. Karena ada sebagian orang tuh bukan terganggu bahasanya. Karena dia sholat di rumah ibu-ibu kalau ngomong. Apalagi toa masjid besarnya adanya. Kita kan nak langsung sholat habis ngebang tuh. Nah, yang di rumah nih nyai-nyai sudah. Dia ni macam kulhu, yang di masjid macam Fatihah. Ujung-ujung melok masjid lagi, Al-Fatihah lagi. Dicari orang tua, tak fokus lagi kan. Nah, ini mulut macam apa? Kuping ni dengar toa masjid. Nah, maka itu jangan tadi pro kontra tu bukan artinya tak demen dengan suara toa wong semayang, bukan maksudnya itu nah. Jadi wong sebagian yang di rumah ni yang semayang ni ketika ibu-ibu semayang, apalagi yang tua, ya kali yang muda agak kelah masih fokus kali kan, tak pula terganggu gini. Nah yang tua kadang bercerita dengan anak ni, wah saronian kalau lah ngebang langkah lah semayang ni aja. Kadang-kadang ngabis ke wong langkah dulu, baru semayang baca. Dari mulai semayang makin toa luar sampai zikir segala macam. Nah kali rumahnya ini tadi paraknya dengan langkah tadi. Ya kan? Kalau jauh tak pula gino. Nah jadi dah acak ujungnya. Aku kalau semayang Ustaz aja aman wong langgar lah kelar nian salaman sallallahu alaihi baru semayang aja dia. Tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad ghairil maghduna. Masuk melok ke masjid lagi, melok ke langgar lagi. Dia cari orang tua. Nah itu jadi. Jadi kalau ngebang itu pucuk. Kalau solat pakai dalam bagus, pakai luar juga tergantung tadi keadaan. Kalau ya selagi wong tidak ada ngapa-ngapa ya mungkin ya boleh-boleh baik. Cuman kalau ada yang lapor jangan bersih keras kita wong langgar wong masjid. Kalau ada yang ngomong saya ibu-ibu, kami sago Pak Haji semayang mendengar suara toa segala ngana. Jangan berkerasan, biarlah tak apa-apa. Mati ke toa pucuk, biarlah kita semayang pakai toa dalam. Itu kan sama-sama nak semayang kita. Kita nak semayang, orang di rumah nak semayang. Itu bukan arti kata tak demen dengan suara solat, bukan itu. Karena galang acar tadi. Ayakuna biqurbil masjid, hendaklah yang ngebang itu dekat dengan masjid. Ya kita ngebang di jero. Mungkin kalau zaman dulu ngapu ada sunnahnya dari Nabi seperti ini, mungkin ngebangnya jangan jauh-jauh dari masjid karena kan nak manjat misalnya atau nak naik ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jangan jauh-jauh dari masjid. Lagi masjid di sini ngebang di Lembang. Ini nak semayang di mana orang ni? Letinya yang ngebang tu, oh ya aku ni ngebang kau untuk langgar ini je. Misalnya masjid mana baca, jangan jauh-jauh ngebang tu. Nah itu. Jadi ngebang itu ayakuna biqurbil masjid, hendaklah dekat dengan lokasi atau posisi masjid atau mushola tadi. Tarkur raddus salam, yang muazin jangan jawab salam. Kalau lagi ngebang ada wong assalamualaikum, tak usah dijawab. Ngebang itu Gus. Jangan Allahu akbar assalamualaikum waalaikumsalam. Jangan dijawab waalaikumsalam. Dia kelar. Tarkul masyi, kemudian yang muazin ini hendaklah jangan berjalan-jalan, mantap-mantap ngebang. Tegak di situ sampai habis di situlah, jangan pindah-pindah. Ini sambil ngebang sambil nyetet ke lampu. Ambil ngebang, speaker dia gawaknya speaker bukan terkabel, speaker lepas misalnya. Oh, ambil masjid Allahu akbar Allah, ngebang mana boleh. Mantap-mantap ngebang. Misalnya ngacar, jadi muka masjid kelambatan, kesiangan, misal atau subuh, misal kesiangan, pas nian ngebang, muka masjid, buka pintu langsung hidup ke speaker. Ini belum hidup kalau langsung ngebang tadi sambil hidup kasih Allahu akbar Allah, nyetet lampu, mantap ngebang. Biarlah gelap dulu tak apa. Selesaikan azan, ngadep kiblat, tegak mantap, selesai baru hidup ke galau. Itu caranya. Jadi jangan sambil berjalan. Itu sunnah ketika azan. Sunanul iqamah,
sunnah ketika qomat. Itu sunat ketika azan. Sunnah ketika qomat khafdus sauti bi aqalla min sautil azan. Sunnahnya suara qomat itu lebih rendah dari suara ngebang. Suara qomat itu afdolnya, sunnahnya lebih rendah daripada suara azan. Jadi jangan sama-sama besar. Lebih kecil dikit, lebih rendah suaranya. Kemudian al-idraju fala yata'anna kal azan. Kemudian kalau qomat itu berbeda dengan azan. Kalau azan tartil. Kalau qomat jangan terlalu lambat. Kalau qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Ini qomat panjang yang baca ngebang. Makruh hukumnya. Makruh kalau dipanjang ke baca ngebang. Jadi qomat idraju fala yata'anna kal azan, jangan terlalu lambat seperti azan. Ayyakuna fi ghairi maudhi'il azan, hendaklah yang qomat tidak berdiri di tempat atau di posisi dia ngebang. Jadi beda tempatnya. Kalau ngebang di sini, azan di sini, ngebang di sini, qomat di sini, pindah tempat. Kita lepas ngebang situ, qomat sini, qomat sini, atau geser dikit. Kalau nak pakai speaker itulah qomat misalnya, geser dikit. Sunnahnya sunnah. Jadi jangan di tempat posisi ngebang. Sunnahnya ayyakuna al-mujibul iqamah, hendaklah menjawab qomat tersebut dengan kalimat aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alana minas salihi ahliha. Itu jawaban setelah qomat. Kemudian setelah sunnah qomat lagi antakuna al-iqamata binazril imam, hendaklah qomat itu atas apa dia bahasa itu aba-aba dari imam, jangan dari yang makmum. Jangan makmum yang nyuruh qomat. Yang nyuruh qomat itu yang imam. Ini yang nyuruh qomat makmum. Yang imam masih sholat tahiyatul masjid. Yang qomat lah. Yang jadi imam masih sembahyang. Jadi qomat itu atas aba-aba imam. Siapa yang nak jadi imam, dialah yang memberikan aba-aba. Tahu dia noleh dulu misal yang jadi imam, tengok dulu. Kalau sudah. Qomat lah. Qomat. Apa dia? Iya, itulah. Iya, salat. Datang sudah sikok selesai, datang sikok lagi, nunggu lagi, datang sikok lagi. Ya kalau jadi imam usahakan datang cepat. Apalagi masjid kita ada jadwal kan. Kalau cak langgar-langgar masjid lain, ya mungkin tidak berjadual. Siapa yang diawasi itulah yang jadi imam. Itulah. Jadi ya terserah nak lambat itu kan. Cuman kalau ada jadwal berarti kita ada tanggung jawab itu nah. Jangan ngelak, jangan lambat, usaha ke. Apalagi berjadwal. Jadwal kita ini datang cepat. Jangan wala kelang ngebang lama lah sembahyang sembahyang sunat bertungguan dulu. Jangan, usahakan kalau baca cepat. Yo kita ni ukur-ukur lah sekiranya mungkin wong ada uzur gitu kan. Ya kita juga jangan tunggu, jangan qomat. Nunggu dia yang jadi imam. Ya kalau dia dah uzur mana? Yang ada baik semayang, yang ada baik. Iya. Tak usah ditunggu ke gino sampai lama kemudian. Maka tu sebagian masjid ada suara ini bunyi berdetik-detik. Iya, sama juga kan. Iya sebenarnya ini jadi penengah bahasa itu. Karena anak pernah di sikok masjid ada yang bertanya, Ustaz uji dia. Mak mana hukumnya mana uang lagi sembahyang sunat di qomat kan juga ketinya wong tu di situ lah yang ditanya, nyinggung.
Ujung-ujung belago depan aku. Jangan kacau. Tuwo. Nah, getinya bapak itu tuh marah dengan budak itu. Dia tuh lagi semayang, dikomatkannya oleh budak itu. Orang ajar kau tuh dia. Puji bapak. Iya, budak muda itu tuh tanya dengan anak, getinya kau waji tadi. Langsung tembaknya lewat orang ajar kau tuh. Aku lagi semayang, kau komat kau. Nah, jika kalau mak itu saro gitu. Iya, cak tadi nah. Lah datang lambat, masih nak sembahyang sunat. Kan? Nah, wong lah barulah kelar. Datang sikot lagi, sembahyang sunat lagi, nunggu lagi. Lah kelar yang ini hampir assalamualaikum, hampir tahiyat akhir sudah datang sikot lagi, sembahyang sunat lagi. Nah, maka tu jana mungkin kalau posisinya atau keadaan masjidnya seperti ini, bakal belago ini, model-model ini. Nah, hidup kelas warga itu. Unjuk waktu. Jadi wajib dia tak marah. Kalau dia marah, wajar kau Muhammad. Bunyi wajib sudah. Pecah ke be itu nak marah. Pecah kalau itu. Jangan marah ke aku. Yo. Nah, itu kan. Dia tak marah gitu. Nah, mungkin itu jalan tengahnya. Yo, itu tadi kan. Macam-macam wong tu kan olehnya kan acak gitu. Manusia namanya. Nah, jadi hendaklah yang qomat itu atas aba-aba dari imam sekiranya sudah, atau imam tak noleh, tidak nyingok. Si muazzin tadi yang nyingok kan misalnya. Oleh, cailah kelagalo, kode lah dengan imam. Aju ngaji. Nah, itulah. Intinya dia tu qomat atas aba-aba imam. Kalau imam siap, qomat. Jangan dikomat-komat ke bae. Kaget si imamnya belum siap, itu kan. Atau jemaah belum siap itu. Jadi atas aba-aba dari si imam. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika azan dan qomat. Kemudian makruh. Bab tentang makruh di dalam azan. Makruh di dalam azan at-tamtid ay tamdida. Terlalu memanjangkan azan. Terlalu berlebihan lah itu bahasa. Jangan berlebihan di dalam melantunkan kalimat-kalimat azan. Terlalu ini nih misalnya. Ya, atau terlalu dibuat-buat misalnya, atau terlalu berlebihan lah intinya. Kalau tamdid itu bahasanya berlebihan. Panjangnya terlalu berlebihan. Biasa we. Al-kalam asna'uhu li ghairi maslahah. Makruh berbicara di tengah-tengah azan. Yang ngebang ini. Yang ngebang atau yang ngebang. Yang ngebang atau yang ngebang. Tak boleh berbicara ketika sedang berlangsungnya azan. Baik yang ngebang ataupun yang azan. Dengan syarat di ghairi maslahah. Kalau omongan itu tadi dak katik maslahat, cuman kelakar we. Makruh hukumnya. Lagi ngebang kelakar. Mana boleh? Hukumnya makruh kecuali maslahat. Maslahat itu misal motor mobil nak liwat, motor dia situ. Nah, diajaklah ngomong. Jangan diam. Jangan ngomong. Lagi ngebang ini. Akhirnya bertunggulah mobil jatuh sana. Tak kalah nak ngenjuk tahu tadi. Karena lagi ngempang. Nah, itu namanya salah juga. Ini kan maslahat. Ada maslahat, kepentingan. Artinya ada kepentingan. Yang tak boleh tu kalau ngomong tak kata kepentingan. Berkelakar we. Iya no, begitu. Apa dengar keti cerita cincin. Lagi ngebang berkelakar cincin. Kenapa besar pula suara tadi tu? Tapi kalau dia yang sifatnya maslahat, kepentingan, tidak apa-apa. Jangan kaget, jangan, tak boleh ngomong makruh hukum. Ini tak ada mobil itu tunggu situ. Padahal lah dia omong kan tadi. Jiwa itu mana lagi? Kaget lah ngempang, mana boleh gitu ngomong. Kacau. Tomboknya motor tu ujung-ujungnya. Tak apa-apa. Namanya maslahat kepentingan. Baik yang ngebang ataupun yang mendengar. Jadi tak boleh berbicara apapun kecuali dalam keadaan penting atau maslahat. Kemudian tarku ijabatil muazzin, tidak menjawab azan, itu makruh juga.
Tidak menjawab azan hukumnya makruh. Hukum menjawab azan itu sunat. Jadi ketika dia tidak menjawab azan hukumnya makruh. Kemudian kaunuhu qaidan aw raqiban illal musafir. Kemudian yang selanjutnya lagi makruh azannya dalam keadaan duduk. Itu makruh. Jadi berarti di sini kalau kita baca ini sebenarnya ini kebalikan dari sunat kalau. Ya kan? Ini kalau kita teliti dengar ini tadi teringat tak tadi? Ini di sini ditulis di sini makruh azan. Apa dia makruhnya? Azan dalam keadaan duduk. Tadi masih ingat tak? Sunnah azan itu berarti ngokonya itu setiap yang melawan sunnah hukumnya makruh. Kebalikan dari sunnah jadi makruh itu je. Jadi sebenarnya ingat sunnah tadi sudah cukup. Apa sunnah-sunnah tadi? Azan dalam keadaan tegak, azan dalam keadaan ngadep kiblat, azan dalam keadaan suci. Berarti kebalikan dari situ hukumnya makruh. Ngebang katik wuduk makruh. Ngebang tidak ngadep kiblat makruh. Ngebang sambil berjalan makruh. Ngebang sambil duduk makruh. Nah, itu kalau kebalikannya tadi kebalikan dari sunnah. Kemudian makruh di dalam azan lagi al-khuruj minal masjid ba'dal azan. Keluar dari masjid setelah dia ngebang. Atau keluar dari masjid setelah azan. Keluar dari masjid setelah dia ngebang. Berarti siapa itu? Muazzin. Habis ngebang betul dia dari masjid. Uduk misalnya, itu makruh hukumnya. Harusnya ngebang itu dalam keadaan suci, kecuali tadi kan, kecuali kalau memang darurat. Tak kata ngebang, dia tadi baru datang misalnya, yang di masjid tadi dah cak ngebang misalnya kan, baru datang belum berwuduk, teriak kenyal lewat jago ngebang, artinya ngebang ni lah sudah sedekah, udah masuk langsung ngebang, tak apa pengecualian. Tapi afdolnya tadi ngebang itu dalam keadaan suci. Nah jadi si muazzin itu makruh hukumnya kalau dia ngebang habis keluar. Makruh juga kalau habis ngebang jemaahnya keluar. Jadi kita juga makruh hukum keluar, kecuali itulah ada hajat. Cak tadi nak mobil nak lewat, motor kita jabuk, metu. Jangan mendem motor kau tu jabuk. Jangan, lain ngebang, habis ngebang dah boleh betul lagi. Kacau model itu. Sago laju. Jadi tak apa-apa kalau dia ada hajat. Kalau tak kata hajat, metu bae kata kau metu jabuk masuk lagi metu. Makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Sawa'un al-muazzin aw ghairuhu illa lihajat. Baik itu yang ngebang ataupun bukan yang ngebang, keluar dari masjid setelah ngebang hukumnya makruh kecuali ada hajat. Kemudian makruh lagi ayakuna muttajihan li ghairil qiblah. Makruh hukumnya kalau ngebang tidak menghadap kiblat. Ini kebalikan kalau, cuman tetap ditulis, tetap dicantumkan. Kebalikan dari sunnah. Kaunuhu fasiqan aw sabiyan. Makruh lagi kalau yang ngebang tadi wong fasik. Kemudian makruh lagi kalau yang ngebang tadi sobian, anak kecil yang belum tamyiz. Kalau sudah tamyiz sah ngebangnya, sunnah dapat. Tapi kalau di bawah tamyiz, belum tamyiz, budak kecil itu banyak yang bahkan hafalan Quran banyaklah dia kadang-kadang kayak gitu. Ada sekolahan budak kecil yang umur berapa ngapal Quran. Ada itu di mana? Anak kawan anak juga tahu. Maki ngapalnya maki box itu nah. Kotak suara itu nah. Isinya flash disk Quran kalau itu. Aduh, dites anaknya ngaji. Banyaklah dia daripada gitu hafal. Masih kecil, tamyiz lagi belum. Budak tu, tapi lah baca ngapal Quran. Kalau budak tu kan dengar tadi nah. Dengar dia maki metode kupingnya tadi. Kalau macu belum bisa budak. Tapi dia maki kuping. Maka tu budak kecil tu kita tadi tu jangan ngomong basing-basing, kadang depan cucu, depan anak
Omong kotor, pecahnya baik dia tu. Kuping dengar. Pecah baik dia tu nyogok-nyogok. Ujung-ujung diulanginya lagi. Omongan tadi itu dari mana? Yai itu. Yai ketinya ngomong kotor. Yai itulah ujung-ujungnya salah. Iya. Jadi kuping itu. Maka tu dalam ilmu dakwah itu dakwah itu dengan mulut dan dengan perbuatan. Karena yang nerima dakwah itu kuping dengan mata. Kita kalau ngapal juga, ngapal Quran. Anak dulu di pesantren pernah juga melok ngapal Quran walaupun tak lulus. Jadi ada ni memang budak-budak yang punya bakat lah itu Karena tak seluruhnya orang pacak ngapal Quran tu ada orang-orang ginian. Kita lo setengah mati sudah. Mejemelek itu hafal juga. Ada kawan anak. Ya Allah. Sekali liwat main lah. Apa kamu 2 lembar ngapal. Kita lo tegak duduk sakit pinggang. Dah hafal-hafal. Sampai malam dia tidur. Kita masih bangun lah. Bangun malam-malam ngapal. Masih tak terkejar dengan dia. Kalah gitu. Jadi memang ada bagian. Jadi di situ anda salah satu pernah dapat metodenya itu. Kalau ngapal itu jangan dalam hati. Kalau ngapal itu betul ke suaranya. Ya jangan kurang itu. Dalam hati beda. Kurang dibaca. Kuping dengar, mata jingok cepat jadi dia. Kuping mata jingok, jangan tak dijingok je. Macam ya ayyuhallazina amanu. Kuping kan dengar. Jadi mata kuping cepat punya hafal. Ya kalau kita bebel juga masih. Ya anak dah acak hafal Quran, tak tembus masa ini. Kawan tadi baca 2 tahun, 3 tahun hatam Quran. Macam siapa? Ustaz Adi Hidayat. Itu bukan Quran lagi dia hafal. Sampai halaman iniannya apa namanya? Urutan dia lagi tahu. Ya ini ayatnya belah sini, halaman belah ya cacam. Ingat kalau sampai. Bayangkan kita kulhu lagi lupa kadang imam. Iya, banyak pikiran. Itu jadi hukumnya makruh tadi. Makruh di dalam ketika azan. Kemudian kaunuhu junuban au muhdisan illa iza ahdasa asna al azan fayutimmuhu. Makruh hukumnya kalau dia ngebang dalam keadaan junub, makruh. Makruh dia kalau ngebang dalam keadaan berhadas, kata wudu, ngebang makruh hukumnya. Kecuali iza ahdasa asna al azan fayutimmuhu, kecuali dia tadi berhadas di tengah-tengah ketika dia azan. Misal lagi ngebang dengan semangat gino, berdepitan terkentut, nada tinggi orangnya kan, ngebang pit misal berpit, sudah laju lah. Fayutimmuhu, maka sempurnakan azannya, jangan stop. Wah kentut aku, jangan. Biarlah, ada apa-apa. Barang terkentut, nama mana lagi? Iya. Maka tu kalau ngebang jangan di belakangnya, kaget kentut dia. Jauh-jauh dari ngebang, jangan apa-apa. Kalau dia berhadas ketika dalam pertengahan dia sedang azan, hukumnya tidak apa-apa, teruskan azannya, jangan stop atau minta ganti, jangan. Karena azan itu memang hukum pada dasarnya sunnah. Teruskan baik azannya sampai selesai. Keluar dia ambil wudu, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena uzur. Kemudian baqiyatu sunani allati qabla shalah ba'dal azan wal iqamah. Sunnah-sunnah sebelum melaksanakan solat, selesai sudah tadi azan. Ini sunnah-sunnah ketika kita sebelum melaksanakan solat. Kemudian yang pertama, al-masyu ila salat bisakinati wal waqar. Hendaklah sunnahnya kita mendatangi solat itu berjalan dalam keadaan sakinah wal waqar. Jadi datang ke masjid, datang ke langgar
dalam keadaan sakinah. Apa sakinah itu? Tenang. Tak boleh ngacang-ngacang berlarian dari rumah, berlarian depan sana rumah tembok kan, berlarian nyebrang. Jangan. Sunnahnya berjalan biasa. Nah, waqar, sakinah wal waqar. Sakinah itu tenang. Apa dalam ayat? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Litaskunu itu artinya sakinah. Sakinah itu apa artinya? Ketenangan. Jadi tenang jalan. Jangan ngacang-ngacang, kecuali kalau apa namanya sudah dalam keadaan wong lah sudah mulai koma sudah mulai nak solat lah komat, jangan pula mak kayu keong berjalan ngesot jalan sengaja ni lambat misalnya, dah tahu lah komat agak cepat dikit itu nah, jangan lambat gino. Karena ini pernah dalam satu riwayat ditegur oleh Nabi SAW, sahabat ketika solat, Nabi sudah mulai solat, dianya datang ngacang-ngacang ya, karena kuping Nabi masih dengar. Sampai dia solat masuk ke dalam saf, suara napas dia kedengaran oleh Nabi SAW, mengas suaranya kedengaran. Dengan selesai solat, Nabi bertanya, napas siapa tadi mengap-mengap, bahasa kitanya napas siapa mengap-mengap tadi? Dijawab oleh sahabat, fulan ya Rasulullah. Ngapo je Nabi? Jangan ngacang-ngacang semayang. Fa'alaikum bisakinah wal waqar. Hendaklah kau datangi solat itu dalam keadaan sakinah, dalam keadaan tenang. Jangan ngacang-ngacang, lambat-lambat. Hampir mengap-mengap suara tadi. Mengas. Nah, di situ juga ulama mengatakan khusyuk itu bukan artinya tak pacak nyingok dan tak pacak dengar. Jadi jangan diartikan wong khusyuk tu tak dengar suara sampai tak tahu lagi. Yo, tak sadar bahasa tu no. Jadi kita ni tak katik apa kalau definisinya macam itu, berarti kita ni katik yang khusyuk. Karena kita masih pacak nyingok, masih pacak dengar. Nah, di sinilah ulama mengatakan berarti kalau ada yang mendefinisikan khusyuk itu tidak dengar dan tak ingat lagi, itu berarti Nabi Muhammad tidak dengar tak Nabi hadis suara nafas. Dengar, berarti Nabi dah khusyuk. Ternyata definisi khusyuk itu bukan harus tidak mendengar, tidak nyingok. Jadi nyingok tetap. Bahkan dalam hadis dikatakan di situ bab di dalam kitab Ibanatul Ahkam rasa situ, Nabi ketika solat Nabi menunjuk tahu kalau ada dua binatang, yang pertama ular, yang kedua kalajengking. Berarti nyingok tak ini? Berarti nyingok. Kalau tak nyingok berarti tak tahu. Maka tu Nabi menunjuk tahu kalau ada dua binatang ini ketika kamu lagi solat, boleh kamu memberikan isyarat. Lagi bukan bunuh. Isyarat. Jadi wong tu nyingok. Kan kita lagi semayang. Wong mungkin tak tahu. Kita lagi solat. Ada binatang misalnya ular liwat atau apa, isyarat. Jadi wong nyingok, ngapo? Nunjuk. No, ada ular ketinya itu nah. Artinya apa dari situ? Hikmahnya kita ambil, ternyata berarti solat itu masih pacak nyingok. Masih pacak dengar. Jadi khusyuk itu adalah wong yang ketika dia solat tahu yang dibacanya, kemudian dia huduk tenang, sukunul a'dha. Bismillah. Apalagi pacak memahami arti atau makna dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada sahabat, ana lupa namanya, di dalam kitab Jawahir Lu'lu'iyah syarah hadis Arba'in An-Nawawi. Di situ ada diceritakan satu sahabat yang dia solat tahajud itu siko ayat dulu sampai salam, itulah yang dibaca. Nangis macam itu siko ayat tu lah. Ngapa? Dia tahu isi ayatnya apa dia. Kalau gitu ngapa-ngapa lanjak-lanjak baca ngabas. Nah, karena paham, diresep ini siko ayat, diulang lagi
sampai ternangis-nangis. Bahkan ada sikap lagi sahabat itu ketika baca Quran bukan lagi salat, baca Quran ketemu dengan satu ayat itu tak nyambung lagi setelahnya, diulang lagi sampai banyu mata keluar terus. Mungkin ceritanya tentang azab, mungkin isinya tentang rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Nah, jadi wong yang solat itu usahakan kalau baca kita baca tahu artinya. Kalau tak baca, aku tak baca, paham artinya saja. Jadi tak usah semayang apa? Jangan. Semayang tetap. Jangan gara-gara tak paham arti lagi tak semayang. Jangan gara-gara tidak paham atau tak tahu isi tentang Al-Quran laju tak galak ngaji. Jangan, ngaji terus. Walaupun tak ngerti apa dia, baca pokoknya. Itu. Tapi kalau bisa pahami artinya. Kan ada terjemahan. Baca sehalaman. Baca sehalaman, baca pula terjemahannya. Oh ya Allah. Oh sayangnya Allah. Oh, itu nah. Baca juga, resepi juga artinya. Jadi boleh kalau dia, maka tu ada istilahnya namanya tadabbur Al-Quran, mentadabburi, memahami, meresapi isi Al-Quran itu. Jadi solat itu tadi. Jadi balik tadi sakinah, bukan sakinah budak lemah abang tu, bukan. Itu lain lagi. Ini sakinah sinilah, balik sinilah. Jadi jalan ke masjid itu, mendatangi solat itu dalam keadaan sakinah wal waqar, dalam keadaan tenang. Kemudian ad-du'a bainal azan wal iqamah. Kemudian membaca doa antara azan dengan qomat. Dalam hadis Nabi mengatakan doa baina kulli azanain, doa antara azan dengan qomat, mustajabud doa fad'u. Itu disitulah waktu doa kita mustajab, maka berdoalah kata Nabi. Antara azan dengan qomat. Jadi habis wong ngebang itu, sebelum wong qomat, di situ jarak waktu itu jarak waktu yang kalau kita berdoa mustajab. Nah itu. Jadi jangan tak berdoa. Bau-bau nak berdoa. Doa ngebang lagi tak dibaca. Jadi habis wong ngebang tu baca Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah salatul qadru sampai selesai. Maka di situ tadi yang kita baca tadi Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kemudian minta lagi apa tadi? Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli, minta ampun. Ngapa? Karena di sinilah letak doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga Ustaz. Aku doa tak kabul-kabul juga. 5 kali aku mayang subuh, mayang zuhur, mayang asar, maklamu itulah masih. Jadi jangan salahkan waktunya, jangan salahkan hadis nabinya, tapi salahkan yang berdoa. Ngapo tidak kabul? Mungkin makan haram, mungkin ada sesuatu yang buat doanya jadi tidak kabul, mungkin nyakit hati wong, segala macam. Kan banyak faktornya. Banyak itu di dalam hadis arba'in itulah itu disebutkan, bahkan hampir lebih dari 10. Matat qulubuhum bil ashra, matinya hati kalian karena 10. Doa tak diterima oleh Allah. Bukan Allah tak dengar, bukan Allah tak tahu, tapi ada penyebab-penyebab yang buat doa kalian itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam riwayat lain Nabi pernah mengatakan pertanyaan dari sahabat, ini juga sudah pernah Anda sampaikan di pertemuan yang kapan tak tahu lupa. Pernah Anda sampaikan di sini, ketika sahabat bertanya, ngapa ada orang yang soleh taat ibadat, ketika dia doa pecahnya lambat kabul. Nanya dengan Nabi, giliran yang tidak soleh, dia butuh dengan Allah, semayanglah dia, barulah berapa kali semayang berdoa, cepatnya kabul, cepatlah dia daripada yang soleh tadi. Dijawab oleh Nabi, ketika yang soleh itu berdoa, Allah Ta'ala nyuruh malaikat, jangan kabulkan dulu. Puji Allah, jangan kabulkan dulu. Ngapa ya Allah? Karena aku cinta dengan dia dan aku senang dengar suara dia. Bisa jadi itu penyebabnya.
Jangan kaget, disampaikan hadis ini antara azan dengan qomat berdoalah. Karena itu doa mustajab antara azan dengan qomat. Akhirnya jawab, tak juga. Tiap hari berdoa 5 kali doa terus subuh, zuhur, asar, tidak juga doa kabul. Jangan salah, mungkin masuk ke dalam hadis tadi. Ngapa kita doa tak kabul-kabul? Karena Allah Ta'ala cinta dengan kita dan Allah senang dengan suara kita. Jangan stop lagi, doa terus habis azan. Mintalah terus. Malam berdoa lagi tahajud, duha doa lagi, semayang zuhur, asar, maghrib, isya antara azan berdoa lagi. Jangan stop. Karena Allah cinta dengan kita dan Allah lagi senang dengar suara kita. Bisa jadi itu faktornya. Jadi jangan pernah menyalahkan atau membantah. Uji Nabi tadi doa antara azan dengan qomat mustajab. Tidak juga, jangan. Karena banyak faktor tadi. Uji Nabi di di Jumat Jumat asar itu salah satu tempat atau waktu yang doa kita mustajab. Tidak juga, jangan maki tidak juga tu nah. Tak usah dipakai. Yakin Nabi nyampaikan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak mungkin ngomong kecuali itu wahyu dari Allah. Jadi yakin nih baik. Ngapa doa kita belum kabul sampai sekarang? Itu tadi banyak faktor dan mudah-mudahan bisa jadi kenanya di hadis yang tadi. Allah lagi senang dengan kita, Allah lagi demen dengan suara kita. Bukan karena faktor yang lain, mudah-mudahan. Karena banyak faktor yang lain. Tadi salah satunya doa tidak kabul karena makan haram. Itu dari hadis Nabi juga. Nabi ngomong. Nabi lagi duduk dengan sahabat. Nabi ngomong dengan sahabat, ada wong musafir yamuddu yadaihi ila sama, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Uji Nabi kiro-kiro. Kalau ada wong musafir ini kalau uji Nabi salah satu wong yang kalau dia berdoa cepat kabul. Nabi ngomong, ada wong musafir, dia berdoa mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya minta ni artinya ya Allah, ya Allah, minta ya Allah, kabulkan ya Allah. Uji Nabi kiro-kiro, terkabul tak doa orang itu uji Nabi? Sahabat dengan pedenya jawab, "Na'am ya Rasulullah." Ngapa baca dijawab dengan sepede itu? Karena Nabi pernah ngomong doa yang mustajab itu salah satunya doa wong musafir. Kedua, dia berdoa dengan adab, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Itu adab berdoa. Adab berdoa itu mengangkat tangan. Jangan berdoa tangan pucuk paha. Itu kurang adab. Berdoa pucuk tangan pucuk paha. Kurang. Iya, kecuali tangan tak kuat lagi diangkat misalnya. Atau minta maaf juga kadang yang maca doa kelamuan. Dari semua ini awal ini doa. Oh lama ni baca doa sampai terturun wajib. Lama sudah. Lama gino berdoa. Kalau nak panjang doa dewek dah apa? Doa lagi tahajud misalnya, tak apa-apa nak panjang-panjang. Kalau lagi solat lagi mimpin, jangan main panjang. Doa yang inti walhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah. Ini wong sampai dari ini sampai terturun. Belum juga masih. Rabbana ada nak 50 5 kali Rabbana zalamna, Rabbana atina, Rabbana. Banyak Rabbana. Nah, jangan juga kalau nak berdoa panjang, doa dewe. Nah, panjang-panjanglah. Nak sejam, nak 2 jam majulah. Tapi kalau kita lagi mimpin wong sama-sama singkat baik. Intinya inna nas'alukal afwa wal afiyah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Nah, tak selamat baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah
disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.